Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Hidup bersama dengan si jahat. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan 12 ayat 13 dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 19. Bacaan kedua Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27 dan Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 43. Saudara-saudaraku yang terkasih, tahukah saudara bahwa iblis sama gencarnya dengan Tuhan di dalam menyebarkan pengaruh di tengah-tengah dunia ini? Tuhan memanggil orang untuk mengenal Dia dan kerajaannya agar memperoleh keselamatan. Sedangkan iblis mengacaukan dengan berbagai-bagai ajaran tentang berhala palsu dan jerat kenikmatan duniawi. Tuhan memberikan pengajaran hidup yang suci untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Sedangkan iblis menyebarkan kecemaran hidup dalam dosa dan berpusat pada diri sendiri. Lihatlah saudara-saudara, pengaruh yang telah iblis berikan. Betapa besar pengikutnya saat ini. Banyak orang yang menolak Tuhan, hidup di dalam kecemaran, membenci satu dengan yang lain, menipu, membunuh, mengacau balaukan kehidupan orang lain. Kehidupan rumah tangga dibuatnya bercerai-cerai. Kehidupan saat ini sungguh sudah tak aman lagi saudara-saudara. Kita tak sadar kalau iblis sedang mengincar-incar kita seperti singa yang mengaum-ngaum, yang akan segera jatuh di dalam dosa. Tawaran manis untuk berbuat dosa, mengabaikan Tuhan, menjadikan diri pusat dari hidup, merupakan tawaran yang begitu gencar yang diberikan iblis. Begitu gencarnya pengaruh iblis di dalam kehidupan kita, membuat kita kehilangan kewaspadaan dan mulai terbiasa dengan semua bentuk rayunya si iblis. Kita tak sadar betapa halusnya tawaran iblis mempengaruhi untuk mengabaikan Tuhan, menjauhi Tuhan. Itulah sebabnya kita sulit untuk mengalahkan si iblis. Kalau dari kita semua di sekelilingi kita menjadi hidup cara yang ditawarkan iblis, kekuatan apa yang kita miliki untuk terus bertahan dan mengikuti Yesus? Mulai dari cara hidup kita, pemikiran kita, ibadah kita, agama, politik, hingga pengertian yang kacau balau tentang kebenaran dan tentang siapakah Allah. Semua sudah merasuk begitu dalam di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang ladang di antara gandum. Ini disampaikan Yesus agar kita sadar betapa dekatnya pengaruh yang disebarkan oleh si jahat. Bahkan ketika pengaruh si jahat dan benih yang baik itu bertumbuh bersama-sama, pada permulaan sangat sulit sekali untuk membedakan mana yang jahat dan mana yang dari Allah. Semua terlihat sama. Untuk itulah kita perlu berjaga-jaga. Kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga sambil mengejar pengenalan yang sejati akan tentang kebenaran Tuhan, agar kita tidak mudah tertipu dan terjatuh ke dalam berbagai kepalsuan dan berada di dalam cara hidup yang takut akan Tuhan dan menjauhi dari firman-Nya. Untuk melepaskan pengaruh iblis ini, tidak ada cara lain saudara-saudara bagi kita kecuali dengan bertekun di dalam firman Tuhan dengan penuh kerinduan dan berjuang untuk selalu setia dan mentaatinya. Injil hari ini dalam perumpamaannya juga memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kita semua.
Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah tidak mau mencabut ladang di tengah-tengah gandum. Allah membiarkan hidup bersama. Allah membiarkan kita hidup bersama dengan si jahat sambil menunggu hingga saatnya penghakiman akhir untuk membongkar semuanya itu. Ini berarti setiap tindak tanduk iblis telah diketahui dan diizinkan untuk sementara waktu oleh Allah. Dalam penghakiman akhir, Allah akan menghukum dengan adil. Kebijaksanaan 12 ayat 13. Ditulis dalam kitab Kebijaksanaan 18. Tetapi engkau, penguasa yang kuat, mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat hati-hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau engkau dapat juga. Ayat 19. Dengan berlaku demikian, engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan sesama. Anak-anakmu kau beri harapan yang baik ini. Kau berikan kesempatan bertobat apabila mereka berdosa. Mengapa Allah begitu adil dan mengasihi kita? Karena Dia tahu atas kelemahan kita. Dan Dia mengasihi kita. Dalam kelemahan kita inilah Allah yang mengasihi kita mengutus Roh-Nya untuk membantu kita dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27. Perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan hari ini, saudara-saudara, mau memberikan pengertian kepada kita semua, kepada saya dan saudara-saudara. Biarlah kita boleh ingat bahwa itu terjadi karena Dia berbelas kasihan kepada kita. Tidak ada orang yang cukup jernih untuk memahami firman Tuhan tanpa terpengaruh oleh keberdosaannya. Tidak ada orang yang cukup pintar untuk mengalahkan kuasa dosa di dalam pikiran manusia yang menolak dan memutarbalikkan kebenaran. Namun, Tuhan akan memampukan pikiran yang pintar maupun yang bodoh untuk menggali, memahami kekayaan kebenaran Allah. Kita akan dimampukan dengan anugerah kasih dari Roh Kudus yang telah tercurah di dalam diri kita. Dalam renungan hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan akan menghakimi siapapun yang memberontak kepada Dia, yang tak mau percaya akan firman-Nya. Tuhan akan membalas setiap ketidakadilan dan kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan akan membongkar semua tipu daya dan jerat setan di dunia ini. Tuhan akan memamerkan ketidaktulusan dan kepalsuan pengikut-pengikut setan. Dan akan diadili dalam penghakiman akhir dengan penuh adil. Tapi saudara-saudaraku, Tuhan juga akan memanggil orang-orang yang berdosa yang telah dibenarkannya di dalam Kristus Tuhan kita. Tuhan akan menjadikan mereka yang dibenarkan bercahaya seperti matahari dan memperoleh bagian dalam kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Untuk itulah saudara-saudara, kita harus bertekun untuk selalu berada di dalam kebenaran firman dan minta selalu urapan Roh Kudus agar kita dipimpin, dibimbing. Dengan demikian kita sanggup memahami dan mampu menjalankan perintah-Nya. Tuhan Yesus yang berbelas kasih, tolonglah kami agar kami dapat terus selalu setia dan taat kepadamu. Urapi kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dipimpin dalam kebenaran firman-Mu yang membawa keselamatan bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus dalam perayaan perjamuan Ekaristi, baik secara live streaming maupun secara langsung di gereja. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.